Saudara, jelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, pelatih timnas senior Sintayong mengumumkan 26 pemain skuad Garuda untuk melawan Arab Saudi dan Australia. Skuad Garuda dijadwalkan berkumpul pada akhir bulan ini. Sintayong kemudian memutuskan untuk memanggil 26 pemain. Hal itu diumumkan di akun Instagram Timnas Indonesia pada Kamis pagi. Timnas Indonesia bakal lebih dulu bertandang ke Stadion King Abdullah Sports City Jeddah untuk melawan Arab Saudi. Kamis 5 September 2024, setelah itu Timnas Garuda akan menjamu Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Selasa 10 September 2024. 26 pemain yang dipanggil untuk laga di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 memperkuat pertahanan di penjaga gawang. Selain Hernando, Sintayong juga memanggil Martin Paes. Selain itu, saudara, pemain yang juga sudah bergabung sebelumnya diantaranya Justin Hubner, Rizky Ridho, Sandy Walsh, Pratama Arhan, Asnawi Mangkualam, Calvin Verdong, dan Nathan Choaon. Dan saudara, yang mengejutkan dan membanggakan adalah Timnas Indonesia U20 menandai laga pembuka mini turnamen bertajuk Seoul Earth on Ice Cup 2024 dengan hasil yang memuaskan. Menghadapi Argentina di Stadion Mokdong, pasukan Indra Syafri menang dengan skor 2-1. Bertanding di Stadion Mokdong Seoul, Korea Selatan, Indonesia versus Argentina berjalan ketat sejak awal. Albi Celeste mendominasi serangan sejak kick-off. Gol bisa didapat Argentina di menit ke-15. Marco Juarez merobek gawang Ikram Al-Ghifari dan membawa keunggulan 1-0 hingga jeda. Di babak kedua, Argentina masih mendominasi Indonesia yang bisa mulai menyerang. Indonesia sendiri akhirnya bisa menyamakan skor menjadi 1-1 lewat gol sundulan KD Arel. Gol kemenangan Indonesia akhirnya diciptakan lewat penalti Mauri Ananda Simon Ramli di menit ke-79. Skor 2-1 bertahan hingga laga bubar. Selanjutnya Indonesia akan melawan Thailand pada laga kedua di Seoul Earth on Ice Cup 2024. Laga digelar pada 30 Agustus mendatang. Timnas U20 tak hanya sekedar menang tapi juga unggul dari statistik pertandingan. Terlihat Indonesia unggul dalam penguasaan bola serta total tembakan ke arah pertahanan Argentina. Ini menunjukkan penampilan agresif Timnas U20 Indonesia saat melawan Argentina. Dan saudara, hasil gemilang di mini turnamen bertajuk Seoul Earth on Ice Cup 2024 di Seoul, Korea Selatan menjadi sejarah. Kita berbincang bersama pelatih Timnas Garuda Muda Indra Syafri. Selamat petang waktu Indonesia, Coach Indra. Selamat petang, selamat sore waktu Korea malam ini. Udah malam hari sana. Kemarin ini luar biasa pertandingan Indonesia versus Argentina. Apa sih sebenarnya kunci kemenangan kemarin itu? Ya, terima kasih. Kalau secara teknis, tim ini kan kita mulai bangun dari Januari ya. Dan lebih kurang dari 8 bulan. Dan tentu perjalanan yang 8 bulan itu bukan waktu yang panjang. Tetapi alhamdulillah tim kepelatihan dan semua ofisial bekerja keras membangun tim ini, dan kita dalam rentang waktu 8 bulan itu sudah melakukan berapa kali TC, dan alhamdulillah para pemain semakin hari semakin paham apa yang kita inginkan.
dan mereka semakin paham bagaimana filosofi yang kami bangun, dan juga dampak dari kita ikut kemarin di Taulon Turnamen, dan juga terakhir mereka tuntaskan AFF U19 di Surabaya kemarin dengan menjadi yang terbaik. Itu menjadi kunci atau basic dari mereka sehingga mereka berprogres dengan baik. Dan yaitu tadi kita melihat penampilan mereka kemarin jauh lebih baik. Mereka paham sekali bagaimana merespon situasi-situasi dalam pertandingan dalam melawan Argentina kemarin. Tapi Coach, memang sebelumnya Anda sendiri sudah memprediksi Garuda Muda ini akan punya kepercayaan diri yang kuat ketika berhadapan dengan klub besar, atau ya kita tahu bagaimana Argentina gitu. Iya, dalam membangun tim ini saya kan tidak sendiri, saya memang betul-betul paham sekali dari pengalaman saya membangun tim nasional dari tahun 2011 bahwa saya tidak bisa bekerja sendiri dan saya melibatkan tim psikolog dan beberapa tim sport science lainnya. Tim saya mengatakan bahwa anak-anak tidak lagi inferior. Jadi semua pemain tenang dan percaya diri menghadapi Argentina kemarin. Oke. Dan bukan berarti pemain saya tidak punya tanpa kecemasan. Tapi kecemasan yang ada adalah kadarnya sangat baik, karena pertandingan tanpa kecemasan juga nggak baik gitu. Tapi kecemasan yang berlebih juga nggak baik. Nah, jadi mereka sudah percaya mereka itu bisa memenangkan pertandingan. Mereka dan sudah tidak punya. hanya bermain bagus, saya bilang tidak hanya bermain bagus, tapi harus memenangkan pertandingan. Mereka sudah punya kepercayaan diri yang kuat, begitulah Coach ya. Tapi begini Coach, kita lihat berikutnya ini adalah pertandingan melawan Thailand ya Coach ya. Nah, bagaimana Coach untuk kemudian menghadapi Thailand ini? Apakah modal kemarin jadi satu-satunya kunci untuk kemudian bisa menang dengan Thailand? Saya sepakat dengan tim kepelatihan saya, tim behind the team saya. Berkembang tidak berkembangnya tim itu tidak bisa hanya diukur dari menang dari satu pertandingan. Tapi yang paling penting saya harus pastikan tim ini dari Januari sampai ke bulan-bulan berikutnya, sampai ke target akhir lolos ke Piala Dunia, benar-benar secara terukur bisa berkembang. Dan itu yang saya tugaskan kepada asisten pelatih dan semua staf kepelatihan yang membantu saya untuk secara detail mendata perkembangan para pemain setiap harinya. Oke, baik. Coach, ini yang juga dapat atensi Mauri. Ini baru pertama kali, tapi kemudian dia tampil dengan gemilang, boleh kita katakan, dalam pertandingan kemarin. Bagaimana kemudian ini untuk terus menjaga kepercayaan Garuda Muda atau mungkin pemain yang lain selain Mauri nantinya? Iya, mungkin para penonton atau masyarakat juga melihat, dan saya happy banget bahwa potensi-potensi pemain-pemain yang ada di Indonesia sekarang makin lama makin banyak dan makin berkualitas. Dan orang mungkin kaget di AFF kok berbeda lagi nih pemain yang muncul. Ada Usman yang anak baru berumur 16 tahun, baru menuju ke 17 tahun. Kemarin lawan Argentina debut, saya mainkan dan tidak mengecewakan. Dan termasuk Mauri, itu pemain yang baru kita rekrut. Dan ada 4 pemain baru lagi yang kita rekrut. Dan ini menandakan bahwa potensi sepak bola Indonesia, kalau dikelola secara baik dan timnya dibangun secara baik, saya yakin kita akan bersaing tidak hanya di level Asia Tenggara, tidak hanya di level Asia, bahkan di level dunia. Baik, itu harapan kita semua juga Coach Indra Syafri. Tentu kita terus berikan dukungan besar kepada Garuda Muda untuk pertandingan-pertandingan selanjutnya. Terima kasih Coach Indra Syafri sudah berbagi informasi di Kompas Petang. Sehat selalu Coach.